Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Bersyukur kita dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, dengan rahmat dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sampai saat ini kita bisa berhadir di Masjid Paripurna Rahmat Ilahi ini. Berselawat kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang sama-sama kita hormati yakninya imam besar kita Ustaz Zulqadri, kemudian yang sama-sama kita hormati para petugas Masjid Paripurna Rahmat Ilahi, kemudian yang sama-sama kami hormati Bapak Ibu Majelis Taklim yang semoga senantiasa diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa bagi kita Bapak Ibu, kita sudah berada di bulan Rajab, insyaallah tanggal 4 ya saja. Sore tadi sudah bergantian. Alhamdulillah kita sudah berada di bulan Rajab di tanggal 4. Mudah-mudahan di bulan yang diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, semua bulan itu sama Bapak Ibu. Jadi semoga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya semakin diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan-amalan kita semakin kita tingkatkan. Mudah-mudahan akhir dari kematian kita nantinya wafat dalam keadaan husnul khatimah. Bapak Ibu yang mana seperti biasa setelah sholat maghrib ini kita bersama-sama mendengarkan tausiah yang insyaallah akan disampaikan oleh imam besar kita yaitu Ustaz Zulqadri. Sebelumnya dapat kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua informasi dari Bapak Lurah Kelurahan Kampung Dalam, Bapak Yasir Hidayat, yang mana beliau mengirimkan WA kepada saya tadi ianya untuk disiarkan dan untuk diumumkan ianya pada hari Ahad besok ataupun pada hari Minggu besok ianya kita akan melaksanakan gotong royong. Jadi kepada Bapak Ibu kita akan gotong royong di lingkungan kita, khusus di RW 02, kemudian di RW-RW yang lainnya yang berdomisili di tempatnya masing-masing. Maka dalam hal ini kami mengimbau menyambung apa yang disampaikan oleh Bapak Lurah kepada kami. Jadi kami menginformasikan kepada Bapak Ibu pada hari Minggu besok mari kita bergotong royong di lingkungan tempat kita tinggal. Kalau di RW 02 maka kita bergotong royong nantinya di RW 02. Adapun peralatan yang bisa kita bawa seperti cangkul, kemudian parang, golok dan yang lainnya untuk melaksanakan kebersihan yang ada di lingkungan tempat tinggal kita. Kemudian juga kami tidak bosan juga mengimbau kepada Bapak Ibu juga yang ingin menyumbangkan makanan, menyumbangkan minuman untuk gotong royong nantinya. Maka sebelumnya kami doakan semoga mudah rezekinya, sehat badannya, dilancarkan segala rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterima segala amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah informasi resmi yang disampaikan oleh Bapak Lurah Kelurahan Kampung Dalam kepada kami dan untuk diinfokan kepada kita semua. Jadi itu informasi yang dapat kami sampaikan kepada kita semua. Baik Bapak Ibu, untuk tidak memperpanjang waktu, mari kita dengarkan tausiah ataupun ceramah yang akan disampaikan oleh al-mukarram kita oleh Ustaz Zulqadri. Kepada Ustaz Zulqadri kami persilahkan waktu dan tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq
ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 hurum. At-Taubah ayat 36. Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan Ustadz Yazudil Akhir SPDI selaku ketua masjid kita, kemudian Bapak Ibu yang berhadir pada kesempatan ini yang sama-sama kita muliakan. Pertama dan yang terutama sekali, kembali kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah berikan kita nikmat yang sangat banyak sekali, sehingga apabila kita ingin menghitung nikmat Allah itu, niscaya kita tidak akan pernah sanggup untuk menghitungnya. Sekalipun air laut yang berada di samudra alam semesta ini sebagai tintanya, dan ranting kayu yang ada di alam ini sebagai penahnya. Jadi takkan pernah kita sanggup untuk menghitung nikmat Allah itu. Maka kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Jika kamu bersyukur terhadap nikmatku, kata Allah, niscaya akan kutambah nikmatmu. Tetapi jika kamu kufur terhadap nikmatku, kata Allah, tunggu azabku. Sesungguhnya azabku sangatlah pedih, kata Allah. Jadi Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu sempurnanya Allah menciptakan kita, menciptakan jasad kita ini. Setelah itu Allah tiupkan roh ke dalam jasad kita itu supaya kita hidup, supaya kita menikmati kehidupan di dunia ini. Dan setelah itu Allah berikan kita pendengaran, penglihatan, Allah berikan hati kepada kita. Sebagaimana Allah katakan di dalam surat As-Sajdah, "Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun." Allah berikan kita pendengaran, Allah beri kita penglihatan, Allah berikan kita hati. Semua itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa kata Allah? Qalilan ma tashkurun. Sedikit sekali kamu bersyukur terhadap nikmatku, kata Allah. Jadi kita ini Bapak Ibu hamba yang sangat banyak tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan ini termasuk dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang istiqamah, yang selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala.
walaupun sekecil apapun nikmat yang Allah berikan, itu adalah merupakan nikmat Allah yang sangat berharga bagi kita. Kemudian selawat beserta salam tidak lupa kita kirimkan buat junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah. Mudah-mudahan beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dapat kita jadikan tauladan setiap saat, setiap waktu. Kalau kita ingin menjadikan Nabi Muhammad itu sebagai tauladan kita, maka jangan henti-hentinya kita belajar ilmu Al-Quran, belajar ilmu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena disitulah tauladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Al-Quran itu adalah akhlaknya Rasulullah, kesehariannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kita mau mendalami, mempelajari apa yang ada di dalam Al-Quran ini, insyaallah kita akan mendapatkan tauladan yang diberikan Allah, yang tauladan yang diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Mudah-mudahan kita semua termasuk segolongan manusia yang senantiasa kelak di akhirat akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita sudah berada pada tanggal 3 Januari di bulan Masehinya 2025. 25 ya Pak ya. Dan bertepatan tanggal ini sudah masuk 4 Rajab 1446 Hijriah. Artinya setahun kita sudah tinggalkan tahun yang berlalu, yaitu tahun 2024. Sekarang kita memasuki tahun 2025. Harapan kita semua dengan memasuki tahun 2025 ini, kita akan senantiasa istiqomah di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam beribadah, di dalam memperbanyak amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan ini kami mengajak kita semua untuk selalu memperbaharui iman kita. Jaddidu imanakum. Kata Rasulullah, perbaharuilah imanmu. Jadi kita harus memperbaharui iman kita setiap saat dan setiap waktu. Bukan hanya ketika datang tahun baru. Datang nanti tahun baru Hijriah 1 Muharram, ataupun tahun baru Masehi 1 Januari. Ketika itu kita muhasabah, ketika itu saja kita mengintrospeksi diri kita. Padahal kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengintrospeksi diri kita setiap saat. Sering kami sampaikan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian, kata Allah, menuju ampunan Tuhanmu, kata Allah. Yang mana Allah telah sediakan surga seluas langit dan bumi, yang diperuntukkan untuk siapa? Untuk orang-orang bertakwa. Untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi Allah memberikan kepada kita
mewanti-wanti kepada kita setiap saat, setiap waktu. Jauh 1400 tahun yang silam, ketika Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah telah sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, supaya kita setiap saat bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tahu kita manusia, makhluk yang lemah, makhluk yang selalu berbuat kesalahan, makhluk yang selalu berbuat dosa. Jadi Allah itu sayang dengan kita, Bapak Ibu. Allah sayang dengan kita. Setiap saat Dia perintahkan kepada kita. Kalau kita mau membaca Al-Quran itu, Allah itu Maha Pengasih, Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah itu Maha menerima taubat lagi Maha Penyayang. Banyak itu di dalam Al-Quran. Maha menerima taubat. Sekecil apapun dosa, sebesar apapun dosa kita, jika kita mau bertobat, jika kita mau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah Allah akan ampuni dosa-dosa kita yang telah berlalu. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang bertakwa yang dikatakan oleh Allah itu siapa? Yang disediakan surga seluas langit dan bumi itu, maka di antaranya alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, orang-orang yang menginfakkan hartanya ketika lapang dan ketika sempit. Ketika lapang, ketika kaya dia berinfak, bersedekah. Ketika sempit pun ia bersedekah. Nah, jadi Bapak Ibu, momen tahun baru ini, mari kita buka lembaran baru. Lembaran baru bagi kita, setiap diri kita. Kita tingkatkan grafik keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaddidu imanakum. Kita perbaharui iman kita kembali. Kita perbanyak amal ibadah kita. Semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya semakin hari, semakin minggu, semakin tahun, umur kita bukan semakin bertambah, tetapi semakin berkurang. Jadi apabila umur kita semakin berkurang, artinya alam kubur sudah semakin mendekati kita. Ya Bu ya, alam kubur sudah semakin mendekati kita. Ya, pertanggungjawaban akan semakin mendekati kita. Alangkah sulitnya alam kubur, tempat yang gelap gulita. Yang hanya menemani kita di situ hanyalah amal ibadah kita. Harta, kekayaan, anak, istri tidak berguna di situ. Jadi Bapak Ibu, ketika datangnya tahun baru, tetapi bukan hanya datang tahun baru, kita menghisap diri kita. Setiap datang waktu sholat, itu artinya kita menghisap diri kita. Jadi Bapak Ibu yang istiqamah untuk melakukan sholat berjamaah di masjid ini, artinya Bapak Ibu telah melaksanakan perintah Allah. Sebab antara waktu sholat dengan sholat berikutnya itu kafarah, penghapus dosa-dosa kita. Di antara sholat asar tadi dengan sholat maghrib, berapa jam kita bersosialisasi dengan tetangga kita, dengan orang lain? Tentunya yang namanya manusia, kita pasti berbuat kesalahan dan khilaf, pasti. Jadi dengan adanya sholat ini, inilah wadah
wadah untuk menghapus segala dosa-dosa kita. Ketika datang panggilan azan, kita datang ke masjid, memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua dosa-dosa kita. Di antara waktu solat itu, kalau kita mau melaksanakan solat 5 waktu ini, insya Allah dosa kita tidak pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya solat 5 waktu ini, Bapak Ibu, ibaratnya air sungai lewat di hadapan rumah kita. Mandi kita setiap waktu itu 5 kali satu hari satu malam kita mandi. Kira-kira bersih tak jasad kita ini? Tentunya bersih dari noda, dari kotoran. Begitulah ibaratnya solat 5 waktu ini kita kerjakan. Apabila kita laksanakan setiap datang waktu solat, insyaallah Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Memang momen tahun baru ini momen muhasabah bagi kita, momen untuk meningkatkan amal ibadah kita kembali. Tapi pada hakikatnya kita harus memuhasabah ataupun mengintrospeksi, mengoreksi diri kita setiap saat, setiap waktu. Jadi tidak ada hari bagi kita, tidak ada waktu bagi kita untuk bermain sebetulnya Bapak Ibu. Tidak ada waktu untuk bermain di dunia ini. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah kepadaku. Bukan untuk main-main, tetapi untuk beribadah kepadaku. Ini memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kita, i'mal lidunya ka'annaka ta'ishu abada. Carilah kehidupan dunia ini, kata Rasul, seakan-akan kalian hidup buat selamanya. Silakan kita cari kehidupan dunia ini. Carilah kekayaan di dunia ini, tak apa-apa. Tapi jangan lupa, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Tetapi bekerjalah kalian, beramallah kalian untuk kehidupan akhirat kalian. Seakan-akan kalian akan mati besok pagi. Jadi antara dunia dan akhirat ini, Bapak Ibu, tidak bisa kita pisahkan sama sekali. Tidak bisa. Harus seimbang dunia dan akhirat. Jadi Rasulullah, Allah tidak melarang kita mencari dunia ini sebanyak-banyaknya. Silakan cari, tapi dengan cara yang halal, dengan cara yang betul. Allah, Rasulnya menyuruh kita, memerintahkan kita untuk mencari dunia, tapi jangan lupa akhirat. Sebagaimana di dalam surat Al-Jum'ah, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, kata Allah. Apabila kalian selesai melaksanakan salat, bertebaranlah kalian di permukaan bumi Allah. Apa artinya? Carilah karunia Allah itu. Tetapi jangan lupa, banyak-banyak kalian mengingatku, kata Allah. Artinya antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat itu tidak bisa dipisahkan. Dunia wajib, akhirat wajib. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, bulan ini kita kenal dengan bulan Rajab, bulan yang ke-7 dari bulan Hijriyah. Artinya lebih kurang 2 bulan lagi kita, jika Allah mengizinkan, jika Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita bertemu dengan bulan suci Ramadan, maka lebih kurang 2 bulan lagi kita akan memasuki bulan yang mulia tersebut, yaitu bulan Ramadan. Maka di setiap kita berdoa,
kita dianjurkan untuk berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperkenankan doa kita, mengabulkan doa kita. Allah sehatkan badan kita, Allah panjangkan umur kita, Allah sampaikan kita ke dalam bulan suci Ramadan. Sebab di dalam bulan suci Ramadan itu begitu banyak lipat ganda pahala yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Banyak kita dengar dari para ustaz, dari para dai, apabila datang bulan Ramadan itu dibacakan ayat-ayat tentang atau hadis-hadis tentang lipat gandanya pahala di dalam bulan suci Ramadan itu. Mari di dalam bulan Rajab ini kita membenahi diri kita. Jika amal kita masih kurang, sebab bulan Rajab ini disebut juga dengan bulan ta'zim, bulan agung, bulan kemuliaan. Dan ada juga yang menyebut bulan Rajab ini Syahrullah, bulan Allah. Artinya jika ini bulan Allah, Allah sangat mencintai bulan Rajab ini, sangat mencintai bulan Rajab ini, sangat mengagungkan bulan Rajab ini. Dan disebut juga bulan Rajab ini Asam, bulan yang tuli. Artinya apa? Di bulan Rajab ini tidak boleh terjadi, Allah tidak mengizinkan kita terjadinya perpecahan, peperangan, saling membunuh, saling menzalimi. Tetapi Allah menghendaki pada bulan ini banyak kita beribadah kepada Allah, banyak kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan banyak kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya di bulan Rajab ini adalah salah satu bulan yang disebut bulan haram. Sebagaimana di dalam surat At-Taubah yang telah kami bacakan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatas syuhur indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Maka di antara bulan sesungguhnya bulan di sisi Allah itu ada 12. Jadi 12 bulan itu memang sudah ketetapan Allah. Ketetapan Allah mulai dari Muharram sampai Zulhijjah itu 12 bulan sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam 12 bulan tadi ada 4 bulan haram. Kenapa disebut bulan haram? Bulan haram adalah artinya bulan yang mulia. Apalagi di bulan Rajab ini kita tidak dibenarkan untuk mengadakan pertikaian, peperangan. Disebut bulan haram. Bulan Rajab, hanya bulan Rajab terpisah. Yang 3 lagi itu satu Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Itu adalah di antara 12 bulan itu 4 bulan disebut bulan haram. Apabila kita beribadah, beramal pada bulan ini, Allah akan lipat gandakan pahala yang kita kerjakan. Banyak sekali hadis yang mengatakan tentang fadilah keutamaan bulan Rajab ini, Bapak Ibu. Ada yang mengatakan, ada yang di dalam sebuah hadis riwayat Imam dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, apabila kita melaksanakan ibadah puasa
di 27 Rajab, maka imbalannya sama dengan kita berpuasa 60 bulan. Kemudian di satu riwayat mengatakan, apabila kita berpuasa di hari pertama bulan Rajab, maka Allah akan memberikan rahmatnya yang berlipat ganda, keridhaannya yang berlipat ganda. Allah tidak sebutkan berapa lipat gandanya, tetapi Allah sebutkan kebesaran bulan ini, kemuliaan bulan ini memberikan kepada kita pahala yang besar apabila kita beramal di dalamnya. Inna iddatash syuhur 'indallahi 12 syahra. Jadi 4 bulan ini diantaranya bulan Rajab. Kemudian di dalam bulan Rajab ini terjadi suatu peristiwa besar. Terjadi suatu peristiwa besar pada diri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa peristiwa itu yang terjadi? Tempatnya pada tanggal 27 Rajab, yang setiap tahunnya umat Islam se-Indonesia memperingatinya, yaitu hari 27 Rajab, Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwa peristiwa ini adalah peristiwa yang menakjubkan umat manusia. Tidak bisa diterima oleh akal sehat manusia. Kenapa? Karena tidak masuk akal menurut pikiran manusia. Tetapi kalau menurut keimanan yang kita miliki, itu tidak mustahil bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Al-Isra Allah katakan, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Alladzi barakna haulahu, yang telah kami berkati di sekelilingnya. Min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia. Apa yang terjadi pada diri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allah memperjalankan Nabi Muhammad bersama malaikat Jibril. Apa maksud dan apa misi daripada Nabi Muhammad melaksanakan Isra dan Mi'raj ini? Ini adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah salah satu perintah Allah subhanahu wa ta'ala supaya Muhammad menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat wahyu-wahyu sebelumnya, wahyu tentang zakat, wahyu tentang haji, wahyu lain-lain sebagainya, itu diwakilkan kepada malaikat Jibril supaya disampaikan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi pada kali ini Allah menginginkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung menjemput ibadah salat 5 waktu ini dalam jangka 1 malam. Coba bayangkan Bapak Ibu, dalam 1 malam saja Nabi Muhammad itu bisa dari Masjidil Haram mengadakan perjalanan ke Masjidil Aqsa Palestina.
Menurut keterangannya, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina itu memakan waktu berbulan-bulan. Tetapi Nabi Muhammad mengadakan perjalanan, kemudian Mi'raj, naik dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha. Melewati 7 lapis langit, 7 pelataran langit. Kemudian sampai ke Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu tempat perkumpulan para malaikat. Disitulah malaikat setiap harinya melaporkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena malaikat ini ditugaskan. Mungkin pada saat ini malaikat bertugas di tempat kita ini, di masjid kita ini, mencatat siapa-siapa hamba Allah yang mendengarkan pengajian, siapa-siapa di antara hamba Allah yang menuntut ilmu agama. Disitulah para malaikat mencatat. Jadi silih berganti tugas mereka di Baitul Ma'mur itu. Kemudian Nabi Muhammad lanjut ke Sidratul Muntaha sampai ke Ma'wa, di mana di sana tidak ada satu alat canggih pun yang bisa mendeteksi di mana Nabi Muhammad dan Allah itu berada. Ya Bapak Ibu, tempat pertemuannya Nabi Muhammad SAW tidak bisa dideteksi oleh alat canggih yang dibuat oleh manusia. Itu hanya Allah dan Rasul saja yang tahu. Di sanalah Rasulullah menerima perintah solat 5 waktu. Pada awalnya Nabi diberikan perintah solat itu sebanyak 50 waktu. Karena diberikan dispensasi. Karena umat Nabi Muhammad ini kecil-kecil, umat Nabi Muhammad ini lemah, jadi maka diberikanlah solat kepada Nabi Muhammad. Perintah solat ini hanya 5 waktu saja. 5 waktu sama dengan 50 waktu. Jadi ini sangat penting sekali, perintah solat, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memerintahkan kepada Jibril menyampaikan perintah ini, wahyu ini, tetapi Allah langsung suruh Jibril menjemput Nabi Muhammad. Jemput Muhammad itu, bawa ke hadapanku, kata Allah. Jadi Rasulullah SAW ketika itu berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sudah tahu dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena melihat zat Allah itu adalah satu hal yang paling nikmat. Jadi kalau kita ini besok masuk surga, alhamdulillah, insyaallah kita akan melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan melihat hakikatnya Allah itu. Jadi kenikmatan yang paling besar nantinya di akhirat ketika kita melihat wajahnya Allah. Itulah yang dialami oleh Rasulullah SAW ketika ia bertemu di Sidratul Muntaha. Apa yang dia jemput? Yaitu perintah solat 5 waktu. Begitu pentingnya solat 5 waktu ini Bapak Ibu, sehingga tidak Allah wakilkan kepada Jibril. Ya Bu, seluruh wahyu itu disampaikan melalui malaikat Jibril. Al-Quran yang ada 30 juz ini
melalui malaikat Jibril sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu hadirin, sangat pentingnya solat ini tidak bisa kita wakilkan kepada siapapun. Umpamanya kita punya anak, hei si Fulan, ambo wakilkan solat dan beko solat maghrib ke waang ya. Kita suruh anak kita melaksanakan solat kita, tidak bisa. Saking pentingnya solat, kita wakilkan tidak bisa. Tidak bisa diwakilkan kepada siapapun. Sekalipun kita sakit, tak bisa diwakilkan kepada siapapun. Kalau haji, bisa. Umroh, bisa. Apabila kita sudah mati, bisa dibadalkan. Ya Bu ya, apabila kita sudah meninggal dunia, boleh dibadalkan haji itu. Orang meninggal itu boleh dihajikan. Tetapi solat bisa enggak? Tak bisa. Solat tidak bisa diwakilkan kepada siapapun. Sekalipun kita sudah sakit parah Bu, tidak bisa lagi berdiri, berbaring aja bisanya. Tak boleh wakilkan. Sekalipun hanya mata saja yang bisa berkedip, solat tidak bisa diwakilkan. Wajib kita yang melaksanakan solat itu. Begitu pentingnya solat di dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Jadi solat merupakan amalan yang pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Jadi apabila kita tahu bahwa salat ini adalah suatu ibadah yang sangat penting di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kita melalaikan salat kita di tahun 2025 ini, menjelang datangnya bulan suci Ramadan ini. Mari kita bangkitkan semangat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita yakin satu saat kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan bekal yang banyak tadi, kita tidak ragu menghadap Allah. Tidak ragu kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan rasa tenang. Hendaknya Allah memanggil kita, ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Hendaknya itu yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kembalilah. Apa kata Allah? Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i, kembalilah kepadaku. Kepada golongan hamba-hambaku, kata Allah. Irji'i radiyatan mardiyah, fadkhuli, masuklah ke dalam fi ibadih, ke dalam golongan hamba-hambaku, wadkhuli jannati, masuklah kalian ke dalam surgaku. Jadi hendaknya ini yang akan dipanggil oleh Allah kepada kita di akhir-akhir hayat kita, ya Bu ya. Hendaknya besok di akhir hayat kita tidak membawa apa-apa, bekal apa-apa. Tentunya kita merasa menyesal apabila sakratul maut datang. Ternyata dulu sewaktu kita hidup banyak melalaikan salat, banyak melalaikan puasa, banyak melalaikan zakat. Sudah mampu berzakat, tidak mau berzakat. Sudah mampu berhaji, berumrah, tidak mau umrah. Nanti kapan penyesalan itu datang? Sebagaimana disebutkan oleh para ustadz di dalam surat As-Sajadah, Rabbana absarna wa sami'na, kami telah melihat ya Allah, telah mendengar ya Allah. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, azab Allah di mana-mana. Di dalam kubur itu Bapak Ibu bukan tempat yang nyaman. Bagi siapa? Bagi orang yang tidak punya amal. Bagi orang yang tidak punya amal ibadah, kubur itu, alam barzah itu adalah tempat yang paling
menderita. Jadi Bapak Ibu, selagi Allah berikan kita umur, selagi Allah berikan kita kehidupan, selagi Allah berikan kita sisa umur, manfaatkanlah sebaik-baiknya umur kita ini kepada kebaikan. Dekatkanlah diri kita kepada Allah senantiasa. Rajinlah kita melaksanakan qiyamul lail, solat malam, solat duha, solat sunat tasbih. Perbanyak solat-solat sunat kita. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari selama bulan Rajab ini, karena ini adalah bulan Allah, bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari perbanyak solat-solat sunat kita, perbanyak puasa sunat kita, perbanyak infak dan sedekah kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan segala amal ibadah kita itu pahalanya. Ya Bu ya? Ya Pak? Di bulan Rajab ini kita awali ibadah kita menjelang datangnya bulan Ramadan nantinya. Demikian pengajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kami yang menyampaikan. Semoga di tahun baru Masehi ini kita dapat selalu menghisap diri kita, meningkatkan amal ibadah kita, supaya hendaknya grafik amal kita itu meningkat menjelang masuknya bulan suci Ramadan. Demikian kami sudahi dengan baca hamdalah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah.